Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, langit tampak cerah, seakan turut merestui pernikahan Nadia dan Raka. Dari kamar rias sederhana di belakang rumah besar keluarga mempelai pria, Nadia menatap cermin. Gaun putih berhias rendah halus membalut tubuhnya, sementara kerudung tipis jatuh anggun di bahunya. Di dalam hatinya, ada campuran bahagia dan gugup. Sejak kecil, ia tak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang perwira TNI yang gagah, apalagi berasal dari keluarga terpandang. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa getir. Ia tahu, ada seseorang yang berharap hari ini tak pernah terjadi. Orang itu adalah Bu Ratna, ibu kandung Raka. Sejak awal, wanita itu terang-terangan menolak pernikahan ini. Kamu cuma lulusan SMP. Anak saya pantas dapat yang lebih. Kata-kata itu pernah melukai hati Nadia. Tapi Raka bersikeras, cinta mereka tak akan dikalahkan oleh status atau pendidikan. Nadia mencoba mengabaikan tatapan menusuk itu setiap kali bertemu calon mertuanya. Ia percaya, waktu akan meluluhkan hati yang keras. Namun pagi ini, tatapan Bu Ratna justru lebih dingin dari biasanya. Saat keluarga dan tetangga ramai mempersiapkan acara, wanita itu mendekati Nadia, berdiri hanya satu langkah di depannya. Senyumnya tipis, matanya tajam. Nikmati saja, mumpung belum terlambat. Ucapnya pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Nadia meremang. Nadia hanya menunduk, mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa setelah akad, semuanya akan membaik. Tak lama kemudian, prosesi akad dimulai. Suara lantang Raka mengucapkan ijab kabul disambut gemuruh, sah. Dari para saksi, Nadia tersenyum, hatinya bergetar, ia resmi menjadi istri. Tangan Raka yang hangat menggenggamnya membuat semua rasa cemas seolah menghilang. Ia pikir, ini awal dari kebahagiaan. Namun, ia tak tahu badai justru akan datang beberapa menit lagi. Saat tamu bersiap menuju pelaminan, Bu Ratna kembali muncul, kali ini membawa kendi kecil yang ditutup kain merah. Ini tradisi keluarga, katanya dengan nada datar. Nadia sempat ingin bertanya, tapi sebelum sempat bersuara, cairan hitam pekat menyembur ke wajah dan gaunnya. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat para tamu terperangah. Astagfirullah, teriak seseorang. Gaun putih yang tadi begitu anggun kini ternoda kotoran yang mengalir dari kepala hingga kaki Nadia. Ruang itu seketika menjadi bisu. Semua mata memandang, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lain berbisik tak percaya. Nadia berdiri kaku, air matanya jatuh bercampur comberan di pipinya. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi kakinya tak mau bergerak. Dalam hatinya, satu kalimat terus terngiang, kenapa ibu tega melakukannya di hari ini? Dan di sanalah, di tengah rasa malu yang membakar, sebuah tekad mulai tumbuh, hari ini juga, harga dirinya akan ia bela. Nadia dibawa masuk ke kamar rias oleh beberapa sepupu perempuan yang panik. Gaun putih yang tadinya indah kini menjadi simbol penghinaan di depan ratusan pasang mata. Tangisnya pecah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena hatinya terasa diremukkan. Bau busuk comberan itu seolah menempel di setiap inci kulitnya, mengingatkannya pada perlakuan kejam sang mertua. Ia menatap cermin, melihat pantulan wajahnya yang penuh noda dan mata yang bengkak. Kenapa beliau tega melakukan ini? Bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Pintu kamar terbuka, Raka masuk dengan wajah merah padam. Tanpa berkata apa-apa, ia berlutut di hadapan istrinya, membersihkan pipi Nadia dengan tangannya sendiri. Maafkan ibu, maafkan aku, suaranya bergetar. Tapi Nadia menggeleng, kamu tidak salah, Raka, tapi harga diriku, aku harus berdiri lagi. Aku tidak mau dikenang sebagai pengantin yang diam saja saat diinjak-injak, katanya dengan nada tegas. Mata mereka saling bertemu, dan dalam tatapan itu, Raka tahu, istrinya bukanlah perempuan lemah.
Dengan bantuan sahabatnya, Nadia berganti gaun cadangan. Warna putih gadingnya membuat kulitnya terlihat semakin bersinar, meski hatinya masih berdebar. Rias wajahnya diperbaiki, namun sorot matanya kini berbeda, tajam, penuh tekad. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Baik, kalau Bu Ratna mau mempermalukanku di depan orang banyak, aku akan membalasnya, tapi dengan cara yang membuat semua orang melihat siapa yang sebenarnya rendah, gumamnya. Saat keluar menuju pelaminan, ruangan mendadak hening. Semua tamu menatap, sebagian tak percaya bahwa pengantin yang tadi dipermalukan kini kembali berdiri anggun. Nadia menggenggam tangan Raka erat-erat. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tahu inilah panggungnya. Di ujung pelaminan, Bu Ratna duduk di kursi keluarga, tatapannya sulit dibaca, antara terkejut, cemas, dan masih menyimpan gengsi. Ketika MC mulai membuka sesi sambutan, Nadia tiba-tiba meminta mikrofon. Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan suara tenang namun bergetar, ia berkata, "Saya mungkin hanya lulusan SMP. Tapi hari ini saya ingin semua orang tahu, pendidikan bisa diukur dari ijazah, tapi akhlak diukur dari hati. Dan saya berjanji, saya akan menjaga keluarga ini, bahkan jika ada yang tidak menginginkan saya di sini." Suara tepuk tangan pecah, sementara Bu Ratna mulai gelisah di kursinya. Nadia tahu, ini baru permulaan. Suasana di ruangan masih riuh oleh tepuk tangan tamu. Namun di dalam hati Nadia, badai belum mereda. Ia tahu, kata-katanya tadi hanya permulaan, balasan sesungguhnya harus membuat semua orang, termasuk Bu Ratna, melihat siapa yang benar-benar rendah dan siapa yang pantas dihormati. Raka, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat, memberi isyarat bahwa apapun yang ia lakukan, ia akan mendukungnya. Kesempatan itu datang ketika sesi sambutan keluarga dimulai. MC memanggil Bu Ratna untuk memberikan pesan dan doa bagi kedua mempelai. Bu Ratna berjalan pelan menuju mimbar, mencoba menjaga wibawanya meski tatapan tamu menusuk dari segala arah. Saat berdiri di depan mikrofon, ia tersenyum tipis, mulai bicara tentang kebanggaan pada anaknya, tanpa menyebut nama Nadia sama sekali. Tamu-tamu mulai berbisik, menyadari dinginnya sambutan itu. Nadia berdiri dari kursinya, melangkah ke arah mimbar. "Maaf, Bu, boleh saya tambahkan sedikit?" ucapnya sopan. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri di sisi Bu Ratna, memegang mikrofon. "Hari ini adalah hari terindah saya, atau seharusnya. Tapi saya percaya, keluarga yang baik akan saling menjaga. Dan karena saya yakin kita adalah keluarga, saya ingin memberi hadiah istimewa untuk Ibu." Pandangan semua orang terarah ke mereka, suasana menegang. Seorang sahabat Nadia membawa sebuah kotak besar yang telah ia siapkan. Kotak itu berisi foto-foto kenangan Raka sejak kecil hingga dewasa, dirangkai indah dengan tulisan, "Terima kasih telah melahirkan pria terbaik dalam hidupku." Tamu-tamu tersentuh, beberapa menghela napas haru. Nadia menyerahkan kotak itu dengan kedua tangan sambil berkata, "Saya mungkin tidak sempurna di mata Ibu, tapi saya akan berusaha mencintai Ibu seperti saya mencintai Raka." Tangis Bu Ratna pecah di hadapan semua tamu. Rasa bersalah membanjiri hatinya, mengingat bagaimana ia mempermalukan Nadia hanya karena status pendidikan. Tepuk tangan tamu menggema, kali ini bukan hanya untuk pengantin, tapi untuk keberanian seorang menantu yang membalas hinaan dengan kemuliaan hati. Di pelaminan, Raka memeluk istrinya erat. Ia tahu, hari itu, Nadia bukan hanya memenangkan cintanya, tapi juga memenangkan harga dirinya. Setelah momen di pelaminan itu, suasana pernikahan berubah drastis. Tamu-tamu yang sebelumnya sibuk berbisik kini memuji keberanian dan ketulusan Nadia. Senyum mereka tulus, bahkan beberapa orang tua menepuk pundaknya sambil berbisik, "Kamu perempuan kuat, Nak." Tapi di sisi lain, Bu Ratna duduk terdiam, matanya sembab, pikirannya penuh kilasan kejadian beberapa jam lalu, saat tangannya sendiri yang menyiramkan comberan ke gaun pengantin menantunya. Raka mendekat kepada ibunya. "Bu, Nadia tidak pantas menerima itu. Kalau Ibu ingin melindungi keluarga,
caranya bukan dengan merendahkan orang lain, ucapnya pelan namun tegas. Kata-kata itu menusuk hati Bu Ratna, karena untuk pertama kalinya anaknya berbicara seperti itu padanya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah lagi. Dalam hatinya, ada rasa malu yang jauh lebih menyakitkan daripada gengsi yang ia pertahankan selama ini. Di tengah acara, Nadia datang menghampiri dengan senyum kecil. "Bu, ayo kita foto bersama. Saya mau simpan kenangan indah ini." Nada suaranya tulus, seolah semua yang terjadi sudah ia maafkan. Bu Ratna tertegun. Bagaimana mungkin perempuan ini, yang ia permalukan di depan banyak orang, masih bisa mengajaknya berfoto tanpa sedikit pun nada sinis. Rasanya dada Bu Ratna sesak, seperti ada batu besar yang menekan dari dalam. Saat kamera siap mengambil gambar, Bu Ratna tak kuasa lagi menahan diri. Ia memeluk Nadia erat di hadapan semua orang, tangisnya pecah. "Maafkan ibu, nak, ibu salah. Ibu, terlalu buta menilai orang dari ijazahnya," ucapnya terbata-bata. Suasana hening sejenak sebelum terdengar suara haru dari para tamu. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata, menyaksikan pelukan dua perempuan yang sebelumnya seperti musuh itu. Nadia membalas pelukan itu dengan hangat. "Tidak apa-apa, Bu. Kita semua belajar, dan saya akan berusaha menjadi menantu yang ibu banggakan," ucapnya pelan. Tepuk tangan tamu menggema, tapi bagi Nadia, suara itu tak seberapa dibanding rasa lega di hatinya. Ia tahu, hari ini ia bukan hanya menjadi istri Raka, tapi juga berhasil memenangkan hati mertuanya, dengan cara yang tak akan pernah terlupakan. Seminggu setelah pernikahan, suasana rumah Bu Ratna terasa berbeda. Tak ada lagi tatapan sinis, tak ada bisik-bisik merendahkan. Nadia yang biasanya merasa gugup ketika datang, kini disambut hangat. Bu Ratna bahkan menyambutnya di pintu dengan senyum, membawakan teh hangat dan kue kesukaannya. Perubahan itu begitu drastis, membuat Raka tersenyum lega melihat ibunya mulai melepas gengsi. Suatu sore, ketika Raka sedang bertugas, Bu Ratna mengajak Nadia duduk di teras. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma melati dari taman kecil di halaman. "Nak, ibu mau bilang sesuatu," ucap Bu Ratna pelan. Waktu itu, ibu malu sekali. Bukan cuma karena perbuatan ibu, tapi karena ibu sadar, ibu hampir kehilangan orang yang bisa membuat anak ibu bahagia. Kata-kata itu membuat Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu," jawab Nadia lembut, "kita semua bisa salah. Yang penting, kita mau memperbaiki." Ucapannya sederhana, namun cukup untuk membuat Bu Ratna meraih tangannya. "Mulai sekarang, anggap ibu seperti orang tua sendiri. Dan kalau ada yang merendahkan kamu karena pendidikan, biar ibu yang berdiri di depan membelamu," janji Bu Ratna dengan tatapan tulus. Nadia tak kuasa menahan senyum haru, ia merasakan beban besar di hatinya perlahan menghilang. Sejak hari itu, hubungan mereka benar-benar berubah. Bu Ratna mulai mengenalkan Nadia dengan bangga kepada kerabatnya, bukan lagi sebagai menantu lulusan SMP, tapi sebagai menantu yang berhati mulia. Setiap kali ada tamu berkunjung, Bu Ratna menceritakan bagaimana Nadia mengajarinya arti kesabaran dan harga diri yang sesungguhnya. Cerita itu menjadi pengingat bahwa kesalahan sebesar apapun bisa diubah menjadi pelajaran berharga. Bagi Nadia, hari pernikahannya akan selalu ia kenang, bukan karena gaun putih yang ternoda comberan, tetapi karena di hari itu ia belajar bahwa membalas hinaan tidak selalu harus dengan amarah. Terkadang, membalas dengan kebaikan justru lebih menusuk dan mengubah hati orang yang menyakiti. Dan di pelukan keluarga barunya, Nadia tahu, ia telah memenangkan pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran untuk cinta, harga diri, dan keluarga yang utuh. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Nadia dan Raka berjalan damai. Namun kadang, saat ia sendirian, Nadia masih teringat jelas detik-detik ketika comberan itu menyiram wajahnya di depan semua orang. Bau busuknya mungkin sudah lama hilang, tapi kenangannya masih membekas di hati. Bukan sebagai luka yang mematahkan, melainkan sebagai pengingat betapa kuatnya ia berdiri di hari itu. Suatu malam,
Ketika keluarga sedang makan malam bersama, Bu Ratna tiba-tiba terdiam. Ia menatap Nadia lama, lalu berkata, "Nak, setiap malam ibu berdoa, minta ampun pada Tuhan karena pernah menghina kamu. Dan ibu bersyukur, Tuhan mengirim kamu untuk mengajarkan ibu apa arti keluarga yang sesungguhnya." Suaranya bergetar, membuat suasana meja makan menjadi hening. Raka menatap ibunya dengan senyum penuh rasa bangga. Nadia tertegun, namun ia tersenyum. "Bu, saya juga bersyukur. Kalau bukan karena hari itu, mungkin kita tidak akan sedekat ini sekarang. Saya percaya, semua yang terjadi ada maksudnya." Kata-kata itu membuat mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ia meraih tangan Nadia, meremasnya dengan hangat, seolah ingin memastikan bahwa ikatan ini tak akan pernah lagi retak oleh gengsi atau prasangka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Nadia tak hanya menjadi menantu, tapi juga sahabat bagi Bu Ratna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur, bercanda sambil memasak, atau sekadar minum teh sore di teras. Para tetangga yang dulu ikut berbisik saat peristiwa memalukan itu kini justru memuji kedekatan mereka, tak pernah menyangka bahwa luka sedalam itu bisa berubah menjadi kasih sayang. Bagi Nadia, kisahnya adalah bukti bahwa harga diri tak diukur dari gelar atau status, melainkan dari cara kita memperlakukan orang lain, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Dan di setiap malamnya, ia selalu berdoa, bukan lagi untuk membalas dendam, melainkan untuk menguatkan cinta dan ikatan keluarga yang telah diperjuangkannya dengan air mata, kesabaran, dan hati yang tulus. 3 bulan setelah hubungan mereka membaik, Nadia menerima kabar bahwa ia dan Raka diundang ke acara reuni keluarga besar pihak Bu Ratna. Awalnya ia ragu, mengingat masih ada beberapa kerabat yang dulu ikut meremehkannya. Namun Bu Ratna sendiri yang memintanya hadir. "Kali ini, ibu yang akan berdiri di depan membela kamu," katanya dengan nada yakin. Perkataan itu memberi Nadia kekuatan, meski di hatinya ada rasa cemas. Hari acara tiba. Gedung megah itu penuh dengan kerabat jauh, sebagian menatap Nadia dengan rasa penasaran. Beberapa di antaranya melontarkan komentar samar yang bernada merendahkan. "Itu menantu yang cuma lulusan SMP, kan?" bisik seorang perempuan paruh baya. Nadia mendengarnya, tapi ia memilih tersenyum. Ia sudah belajar dari masa lalu, diam dengan kepala tegak adalah jawaban terbaik. Saat sesi perkenalan keluarga dimulai, Bu Ratna berdiri di podium. Suaranya lantang, penuh kebanggaan. "Inilah menantu saya, Nadia. Dia mungkin tak punya gelar tinggi, tapi ia punya hati yang lebih besar dari siapapun yang saya kenal. Kalau hari ini keluarga kita masih utuh, itu karena kesabarannya." Ruangan hening, lalu disusul tepuk tangan. Nadia terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka Bu Ratna akan memujinya di depan banyak orang. Seusai acara, beberapa kerabat yang dulu meremehkannya mendekat, meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Salah seorang bibi bahkan memeluknya sambil berbisik, "Kamu beruntung punya mertua yang mau berubah." Tidak semua orang seberani Ibu Ratna. Nadia tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu, luka lama benar-benar mulai sembuh. Malam itu, sebelum tidur, Nadia memandang Raka yang terlelap di sampingnya. Ia teringat betapa panjang perjalanan mereka, dari comberan yang menghina, hingga tepuk tangan yang memuliakan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya, "karena Engkau mengubah luka menjadi doa, dan doa menjadi keluarga yang kuat." Lalu ia memejamkan mata, yakin bahwa apapun ujian berikutnya, mereka akan menghadapinya bersama. Kehidupan Nadia dan Raka kembali diuji ketika sebuah kabar tak sedap mulai beredar di lingkungan keluarga besar. Seseorang menyebarkan gosip bahwa Nadia menikah dengan Raka hanya demi harta, dan kini mulai mengatur semua keuangan rumah tangga. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Bu Ratna. Meskipun ia kini percaya pada menantunya, rasa khawatir tetap menyelip di hatinya, takut gosip itu benar-benar merusak nama baik keluarga. Suatu sore, Bu Ratna memanggil Nadia ke ruang tamu. Wajahnya serius, namun tidak marah. "Nak, ibu tahu ini tidak benar,
tapi ibu ingin dengar langsung dari kamu, katanya. Nadia terdiam sejenak, lalu menatap mata mertuanya. Bu, saya tidak menikahi Raka karena harta. Sejak awal, saya hanya ingin membangun rumah tangga yang sederhana tapi penuh cinta. Kalau soal uang, semua yang saya atur adalah untuk memastikan kita cukup, bukan untuk diri saya sendiri. Suaranya tenang, tapi di dadanya, hatinya berdebar kencang. Raka yang mendengar percakapan itu langsung masuk, berdiri di samping istrinya. Bu, gosip ini jelas fitnah. Saya yang memberi Nadia kepercayaan penuh soal keuangan. Dan sejauh ini, hidup kami justru lebih teratur sejak dia mengurusnya, tegasnya. Ucapan itu membuat Bu Ratna menarik napas lega, dan rasa percaya yang ia bangun selama ini semakin kokoh. Beberapa hari kemudian, identitas penyebar gosip itu terungkap, ternyata salah satu sepupu jauh yang dulu terang-terangan tidak setuju dengan pernikahan mereka. Tanpa ragu, Bu Ratna memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul. Di hadapan semua orang, ia berdiri dan berkata, siapapun yang mencoba menjatuhkan menantu saya, sama saja melawan saya. Tatapannya tajam, membuat sang penyebar fitnah menunduk malu. Bagi Nadia, pembelaan itu lebih berarti daripada 1000 permintaan maaf. Ia menyadari, hubungan mereka yang dulunya retak kini telah berubah menjadi benteng kokoh yang sulit digoyahkan. Dan malam itu, saat duduk di teras bersama Bu Ratna sambil menyeruput teh hangat, ia merasa bahwa perjalanan panjangnya dari penghinaan hingga pembelaan ini adalah anugerah yang akan ia jaga selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua penonton setia channel ini yang sudah meluangkan waktu menyimak kisah penuh pelajaran ini sampai akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi kita semua bahwa kesabaran dan hati yang tulus mampu mengubah kebencian menjadi kasih sayang, dan mengubah musuh menjadi keluarga yang saling mencintai. Saya berdoa, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar, diberikan keluarga yang rukun, hati yang lapang, dan rezeki yang berlimpah. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan menjauhkan kita dari fitnah serta prasangka buruk. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap ujian, karena bisa jadi dari luka yang kita alami, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih untuk dukungan, like, komentar, dan subscribe dari kalian semua, itu adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.